Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama dosen senior. Saudara, hari ini saya akan berbagi tips bagaimana strategi Jitu untuk memasarkan bisnis frozen food dengan tembus target. Saudara, sebelum kita memulai, saat ini bisnis frozen food adalah bisnis yang sedang naik daun karena meningkatnya permintaan produk yang dikemas dan dibekukan ini sangat diminati. Ya, biasanya produk apa saja yang dilakukan atau diproses secara frozen food atau dijual secara frozen food? Biasanya yang paling laku adalah nugget, sosis, ya, olahan ayam, siomay, bakso, bakmi dan lumpia, ya, dan lain-lain sebagainya. Ini adalah salah satu contoh. Tetapi proses ini market ini adalah sangat besar sekali. Karena apa? Karena orang lain saat ini konsumen lebih banyak mencari sesuatu yang praktis dan mencari sesuatu yang siap saji. Frozen food itu hanya bisa tinggal dibuka kemudian dibiarkan sebentar, tinggal digoreng atau tinggal dikukus, sehingga mereka tidak repot lagi untuk membuat adonannya dan lain sebagainya. Ini sangat berpotensi sekali dan ini merupakan peluang yang sangat besar. Ya. Nah, bagaimana cara dan bagaimana kita bisa mendapatkan market itu? Bagaimana strateginya? Apa yang harus kita lakukan? Saudara, yang paling penting adalah pertama, kita harus menentukan target pasarnya itu siapa, dan kita harus mengetahui secara spesifik apakah itu dari umurnya, apa itu dari gendernya, ya. Kita harus juga tahu wilayah mana yang akan kita sasar, ya, kerjaannya apa, produk apa yang dia minati. Ini yang harus kita tahu. Kita harus tentukan target yang jelas, kita harus tentukan pasar yang lebih spesifik, lebih mengena, sehingga apa yang kita jual langsung tertuju kepada pasar. Yang pertama. Yang kedua adalah kita harus bisa mencari supplier yang terbaik. Maksudnya terbaik apa? Terbaik menurut kita sebagai distributor. Ya, contohnya adalah kualitas harus yang nomor satu. Jangan pernah Anda menjual produk yang berkualitas rendah. Karena apa? Sekali konsumen beli tidak puas, maka dia akan lari. Ya, jadi kita harus mencari supplier yang terbaik, yang memiliki kualitas yang bagus. Kemudian bagaimana pengirimannya? Supplier itu mengirim dengan tepat atau tidak? Ya, mengingat makanan frozen food itu sangat tergantung sekali dengan ketepatan waktu. Karena kalau lama di luar freezer, maka dia akan berubah rasanya. Ya, dan yang selanjutnya adalah untuk mencari supplier yang terbaik, kita harus mengetahui dan harus tahu sistem pembayarannya bagaimana. Kita harus mencari sistem pembayaran yang terbaik untuk kita dan untuk supplier. Supaya apa? Supaya menjadi win-win solution. Nah, yang ketiga, kita harus membuat suatu keunikan produk. Artinya begini, kita harus mencari produk yang tidak sama dengan di luar. Setidaknya kita harus memiliki salah satu ciri yang bisa menjadikan nilai tambah untuk produk kita. Ya, dan yang keempat, kita harus membuat branding untuk produk kita. Kita harus membuat branding secara efektif. Ya, supaya apa? Orang lain lebih mudah untuk mengingat produk kita. Ya, kita harus buat namanya. Nama itu harus pendek dan mudah diingat. Kemudian kita buat logonya, logo yang simple dan langsung mengena. Dan tagline atau slogan. Ya, karena ini sangat berpengaruh untuk memperkuat branding kita di suatu saat nanti. Karena branding itu lama-kelamaan bisa menjadi kuat dan itu akan membuat menjadi besar. Nama brand atau nama merek itu memang kelihatannya simple, tetapi itu sangat bermanfaat pada saat kita sudah berjalan lebih lama.
Ya, kemudian kita gunakan media sosial untuk memasarkan. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus mengikuti era. Era saat ini adalah era digital dan kita harus memasarkan melalui online selain kita melakukan promosi melalui offline. Ya, kemudian kita terapkan strategi untuk engine optimization di Google, di pencarian. Sehingga orang lain lebih mudah untuk mencari produk kita, untuk mencari perusahaan kita. Mau tidak mau kita harus masuk ke search engine optimization, meningkatkan peringkat ke Google pencarian. Ya, selain itu kita harus masuk ke dalam marketplace. Kita masukkan ke marketplace seluruh marketplace yang ada supaya orang lebih mudah mencari dan orang lebih senang karena produk kita mudah didapat. Selain itu, kita harus membuat sistem kerjasama reseller. Kita buat cabang-cabang, kita buat reseller yang ada di seluruh Indonesia supaya pemasaran kita jauh lebih besar dan bisa merambah ke market yang lebih luas. Ya, saudara, itulah bagaimana cara kita mengembangkan, cara kita memasarkan bisnis frozen food ini sehingga bisa berhasil. Semoga ini bisa bermanfaat bagi Anda dan Anda bisa sukses mengembangkan bisnis frozen food Anda. Terima kasih, sukses bersama Dosen Senior.